Pada tahun 1302 Masehi, datanglah ke Dukuh Asem sepasang suami istri, yaitu Pangeran Jayawisaya dan Nyi Antasarimani. Mereka berdua menjalankan titah tugas dari Kanjeng Susuhunan Sultan Cirebon, Sunan Gunung Jati, untuk menyebarkan agama Islam bagi masyarakat yang masih menganut animisme atau agama lainnya seperti Hindu dan Buddha, serta agama karuhun lainnya semacam kepercayaan. Asal kelahiran Pangeran Jayawijaya sebenarnya bukan asli Cirebon, namun dari Keraton Mataram, dan masih saudara dengan Pangeran Dalem Panungtun yang makamnya di Giri Labungan, Majalengka, Sindangkasih. Begitu pula istrinya, Nyi Antasarimani, aslinya kelahiran Brebes, Jawa Tengah. Mereka berdua bukan orang sembarangan. Sebagai dai penyebar agama Islam yang senantiasa mengembara, tentu membekali diri dengan berbagai ilmu kedikjayan untuk berjaga-jaga dari berbagai kemungkinan dan bahaya. Direwayatkan keduanya memiliki aji niraga pitu, bahkan sang istri memiliki gegaman cupu mani. Pangeran Jayawisaya bersama istrinya merasa betah tinggal di Dukuh Asem. Selanjutnya beliau merasa perlu membentuk organisasi pemerintahan di Dukuh Asem. Mengingat penduduk semakin bertambah, yang tentu saja memerlukan pengurusan yang tertib demi kepentingan dan kesejahteraan hidup bersama, maka dibentuklah atas restu dari Keraton Cirebon sebuah kadmangan Dukuh Asem yang kemudian namanya dirubah dengan nama Baribis. Pada saat itu, jumlah penduduk Dukuh Asem telah mencapai 224 orang, seluruhnya termasuk anak-anak dan bayi. Adapun orang yang pertama kali dipilih oleh rakyat adalah Pangeran Jayawijaya. Karena berkat beliaulah, rakyat mereka tentram, rakyat merasa tentram dan sejahtera, sementara Islam telah menjadi agama mereka. Ini pun berkat akhlak yang luhur kedua suami istri itu, sehingga misi suci mereka menyebarkan kebenaran, tauhid, tidak mendapat perlawanan, malah disambut dengan rela mengikuti dan memeluk agama baru, yaitu Islam. Tentang pergantian nama menjadi Baribis, sebetulnya bukan kejadian yang terjadi begitu saja. Namun hal ini lahir dari perenungan dan konsultasi dengan para sesepuh dan tokoh masyarakat Dukuh Asem. Wallahu a'lam. Ada yang menafsirkan dari kata Babaribisa, maksudnya penduduk Dukuh Asem dalam mempelajari agama Islam cepat dan lancar memahami, cepat mengerti, babari atau cepat bisa, kemudian diwancah, disingkat sambil diambil gampangnya menjadi Baribis. Ada pula penafsiran dari kata Barbes, asal kelahiran Nyi Antasarimani, dimaksudkan untuk mengenang tempat asal kelahiran beliau, sehingga antara Baribis dan Brebes tetap terjalin hubungan yang bersifat batiniah, yang diabadikan melalui nama Baribis. Semuanya serba mungkin, wallahu a'lam. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta betapa sangat tuanya desa Baribis didukung oleh beberapa bukti, antara lain banyaknya pemakaman umum yang tersebar di Baribis. Jika dihitung lebih dari 8 tempat pemakaman umum yang besar-besar dan luas kapasitas kuburannya, paling sedikit ada 200-an, yang paling banyak sekitar 4.500-an, seperti halnya pemakaman Gunung Cupu yang sangat luas. Belum lagi kalau ditambah dengan pemakaman yang ada di desa bekas anak wilayah desa Baribis, seperti Babakan Manjeti,
Kutamanggu, dan Batu Jaya yang baru lepas dari Baribis sekitar tahun 1983 Masehi.